Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku murid dari SMP 8 Depok meminta izin untuk mewawancari Bapak untuk tugas proyek profil pelajar Pancasila yang bertemakan Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, saya Melvin Andriano yang akan mewawancarai Bapak. Sebelumnya, siapa nama Bapak? Bapak Jarkasi. Oke, kita langsung memasuki pertanyaannya ya. Yang pertama, menurut Bapak, mudah-mudahan bisa jawab. Santai gitu loh ini. Menurut Bapak, apa itu yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika? Menurut tema saya mungkin kan pelajaran ini pelajaran dulu ya. Kalau Bapak, kalau kamu kan baru ya. Iya. Jadi ya mungkin kalau Bhinneka Tunggal Ika itu intinya saya yang pertama menegaskan bahwa perbedaan di antara warga masyarakat yang mungkin adalah tentang kebinekaan ini bermacam-macam ras, bermacam-macam suku-suku yang ada di Indonesia itu. Nah, dengan kebinekaan ini tentunya kita harus membuat kebinekaan ini tetap kita menjadikan satu dalam kebinekaan sehingga kita guyup rukun gotong royongnya itu agar bisa terjalin. Mungkin itu. Kita langsung lanjutkan ya. Apa saja contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika menurut Bapak? Penerapan Bhinneka Tunggal Ika juga tentunya sudah masuk karena di dalam satu perbedaan mempersatukan perbedaan-perbedaan yang dari mungkin kita Indonesia sudah bersuku-suku sehingga menjadi satu. Contohnya adalah termasuk kita mengadakan di lingkungan yang ada di saya ini adalah perbedaan adalah kita kemas menjadikan rasa kebersatuan sehingga perbedaan ini kita jadikan satu kekuatan dalam lingkungan kita gotong royong misalkan gitu. Terus kita saling hormat menghormati tentang ibadah antara muslim non muslim. Nah, alhamdulillah di kita sendiri dengan perbedaan-perbedaan yang ada kita kemas menjadikan satu kekuatan sehingga di lingkungan saya adalah berjalan dengan baik yang arti di dalam perbedaan itu. Oke, kita lanjut. Apa saja contoh pelanggaran Bhinneka Tunggal Ika menurut Bapak? Pelanggaran Bhinneka Tunggal Ika itu tentunya contohnya kita membedakan antara ras-ras yang lain ya kan, sehingga kalau mau bahasa saya mohon nih bahasa bully apaan, ngatain dengan mohon maaf saya mau nanya nih, saya pengen muda tapi nggak bisa muda. Bully, selain bully apa namanya? Perundungan. Nah, termasuk perundungan, kan perundungan itu bersikap bukan hanya antar teman saja, tapi kita bisa merundung dengan ras lain. Lah ini jangan sampai terjadi. Itu menurut saya juga sudah sebagai pelanggaran. Contohnya misalkan narkoba dan termasuk mungkin keamanan, termasuk apa itu sudah menyalahi di dalam itu pelanggaran-pelanggaran yang ada di Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika sudah kemasannya adalah berbeda-beda, tapi tetap kita satu tujuannya adalah bagaimana memakmurkan gotong royong dan bersatu untuk menyatukan visi dan misi kita yang ada di lingkungan maupun di negara kita ini. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana hubungan keberagaman dengan persatuan menurut Bapak? Beragaman dan kebersatuan kalau menurut saya adalah sudah baik sekali sehingga hal ini dapat berjalan dengan baik. Maka dengan ditentukan oleh keragaman ini, maka nyatanya sampai sekarang di negara kita maupun di lingkungan kita masing-masing tetap kita bersatu, sehingga yang disebut namanya beragaman dan kebersatuan itu adalah tetap kita dapat kita pelajari. Dan mudah-mudahan bagi adik-adik ini generasi muda yang akan melanjutkan beraneka ragaman nanti tentunya dapat menyatukan daripada Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi satu sehingga menjadi kekuatan bangsa-bangsa kita yang ada di warga-warga kita yang ada di sehingga bisa bersatu tetap kita negara kita.
Oke, ini pertanyaan terakhir saya. Bagaimana cara untuk menjaga komitmen persatuan? Untuk menjaga komitmen persatuan dan kebersamaan, mewujudkan daripada Bhinneka Tunggal Ika adalah ada apapun sesuatu persoalan-persoalan yang ada di lingkungan, tentunya kita ajak duduk bersama, kita bicarakan dan usahakan kita saling mengenal, sehingga kita tentunya setelah kita saling mengenal, hal apapun dapat bisa kita bicarakan secara bersama-sama. Karena kalau tidak kita bicarakan secara bersama-sama di lingkungan, tentunya hal ini tentang perbedaan ini akan tidak bisa terwujud untuk menjadi satu. Sehingga endingnya adalah kita bicarakan secara bersama-sama apabila ada perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ke teman saya. Kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Ya, menurut Bapak toleransi itu apa? Secara persisnya karena saya juga tidak mengetahui tentang ilmu yang memadai tentang soal ini, tentunya ini saya terapkan di lingkungan kita saja. Yang disebut namanya toleransi itu adalah kita mesti sama-sama dalam hal menyikapi hal-hal yang berbeda. Jadi kebinekaan itu kan otomatis kita berbeda cara berpikir, cara pandang, cara menyikapi sesuatu. Nah ini tentunya bagaimana kita agar bertoleransi, artinya menghormatilah kepada sesama kita, artinya baik itu mungkin budaya, baik mungkin itu agama, baik apa, kita bertoleransi. Nah ini adalah kita tentunya menghormati dengan perbedaan-perbedaan itu. Sekali lagi, perbedaan kalau kita kemas menjadi satu pasti akan menjadi kekuatan. Nah itu dia, toleransi. Ya saling menghormati lah intinya begitu kira-kira. Baik, selanjutnya seberapa penting toleransi bagi Bapak? Sangat penting sekali karena apapun yang di lingkungan, baik di lingkungan RT, lingkungan RW, sampai di kota, sampai di negara, yang disebut namanya penting kebinekaan dan disatukan itu tentunya penting, karena tanpa kita menghormati, tanpa ada perbedaan, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Jadi kalau misalkan kita memang perbedaan, harus kita rasakan. Contoh kecil ya, hidup ini tiap hari berbeda. Ini sambil bercanda saja saya bilang gitu kan, kenapa? Anda hari ini berbeda. Apa itu? Anda cewek dan cowok berbeda. Anda kesini pun niatan yang satu, mau datang kemari dikemas menjadi satu, akur dari sini. Ini kan berbeda. Awalnya dari rumah berbeda, dari jalan berbeda, dari segi gendernya berbeda, kan begitu ya? Ini kita hidup itu tiap hari perbedaan, maka kita bagaimanapun juga jadi warga negara Indonesia harus dapat mewujudkan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah itu yang paling terpenting, tapi kita harus mendeklarasikan tiap hari kita hidup berbeda. Contoh kecil, Anda berbeda nggak sekarang? Berbeda apa itu? Kacamata yang bikin orang lain, ya toh. Baju Anda pabriknya kita nggak tahu, sama celananya belum tentu sama, beda. Sendalnya beda lagi, ya kan? Tapi setelah Anda kemas menjadi satu, ya kan, akan menjadi kekuatan. Yang cowok jadi ganteng kan, nih bajunya beda, ini beda, ya kan? Ya kan? Nah ini perbedaan. Jadi filosofinya dengan Bhinneka Tunggal Ika, semua itu berbeda-beda. Ayo kita kemas menjadi satu. Nah intinya tetap saja di dalam apa tadi pertanyaannya? Maaf. Seberapa penting toleransi? Seberapa penting? Nah ini tadi di awal saya katakan bahwa ini sangat penting sekali. Kenapa tadi saya ungkapkan bahwa hidup tiap hari berbeda? Agar anak-anak muda ini tetap bisa menghormati perbedaan, sehingga ada sesuatu supaya bisa dibicarakan, sehingga nanti perbedaan itu menjadi kekuatan satu. Itu kan cita-cita para leluhur kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Anda kemarin tidak ada tadi yang satu ke tetangga. Anda kemarin tidak ada yang berhenti di musola yang satu. Karena tujuan yang sama, maka kesini bareng, Mbak. Itu kira-kira filosofinya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapa namanya? Kaila. Kaila. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Bagaimana cara menerapkan toleransi kepada masyarakat? Bagaimana menerapkan toleransi kepada masyarakat?
Yang pertama, kita mulai dari kita dulu. Cara menerapkan sesuatu yang baik. Kalau orang itu disuruh baik sama saya, berarti jangan tanya orang lain itu baik dengan saya, tapi tanya kalau dirimu baik tidak sama Allah. Itu yang kuncinya. Maka dengan demikian saya di lingkungan saya menerapkan adalah bagaimana agar saya membuat contoh dalam menerapkan toleransi tadi. Saya selalu berusaha untuk mengajak untuk bertoleransi itu dimulai dari saya sendiri, karena saya selaku ketua RW. Maka agar mereka juga mungkin. Nah, caranya bagaimana? Tadi di awal sudah saya katakan, sesuatu hal warga harus kita edukasi agar mereka dapat berpikir bahwa segala sesuatu perbedaan itu dibicarakan di dalam lingkungan, baik di lingkungan kecil maupun di lingkungan yang besar, sehingga apapun perbedaan itu mereka nanti berbicara, sehingga perbedaan itu akan kita kemas menjadi satu. Jadi kalau masyarakat pasti berbeda-beda pikiran, berbeda-beda pendapat, berbeda budaya, kita kumpulkan menjadi satu agar mereka memahami tentang adanya perbedaan dan toleransi itu. Kita bangun mulai dari pimpinannya dulu, kira-kira gitu. Nah, itu ajakan saya itu. Apalagi selanjutnya, apa saja contoh penerapan toleransi di lingkungan sini? Apa saja di dalam penerapan toleransi lingkungan di sini? Yang pasti pertama adalah keagamaan. Pada bulan Ramadan, pada sholat Jumat, pada hari-hari besar agama, itu tentunya juga yang Islam mengadakan, yang non-Islam pun juga tidak ada masalah. Sebaliknya, apabila ada perayaan, ada apa contohnya, misalkan ke hari Natal apa dan sebagainya, kita juga warga yang Islam pun bisa berkunjung kepada yang non-Muslim. Nah, ini bentuk daripada wujud toleransinya. Yang kedua, misalkan perayaan 17 Agustus, tidak pandang agama, tidak pandang apapun, pada dasarnya baik yang agama apapun saat 17 Agustus semua kita bersatu padu dalam hal merayakan 17 Agustus. Artinya ini wujud momen-momen tertentu, tidak pandang apapun, ras dari mana, suku dari mana, kita sama-sama untuk saling mengadakan kegiatan yang ada di lingkungan. Yang selanjutnya mengenai masalah, terus terang saya di kita itu kan ada Car Free Day. Nah, Car Free Day dalam tentunya kan Car Free Day berarti mesti di jalanan ya, itu yang dikelola oleh Karang Taruna, sehingga semua lapisan masyarakat berbeda-beda tadi dapat merayakan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di RW 0. Itu mungkin barangkali itulah yang kita kemas, perbedaan-perbedaan ini dapat diwujudkan di lingkungan RW 0. Pertanyaan selanjutnya, apakah lingkungan di sini sudah menerapkan kebinekaan Tunggal Ika? Saya yakin kalau kebinekaan Tunggal Ika bukan hanya di RW 0, saya meyakini bahwa di lingkungan adik-adik semuanya nih, saya meyakini bahwa Bhinneka Tunggal Ika sudah dilaksanakan. Hanya persentasenya seperti apa, kira-kira kan gitu kan? Karena Anda kesini sudah Bhinneka Tunggal Ika, gendernya beda, ininya beda, apa sebenarnya tujuannya pun sama, hanya kesini, rumahnya juga berbeda. Sudah melakukan Bhinneka itu kan? Udah gitu kan. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika sudah pasti dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Mungkin saya katakan sekali lagi bahwa di adik-adik sudah. Namun kalau di sini adalah saya katakan saya sesuai ungkapan saya yang tadi, pertanyaan yang tadi saya melanjutkan bahwa kebinekaan di lingkungan kita adalah sudah sekian persennya adalah sudah kita lakukan ya tadi tentang penghormatan, menghormati kepada sesama. Itu kira-kira. Apalagi Dari kami, terima kasih untuk Bapak Jalkasih yang sudah ingin direpotkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga adik-adik semuanya sukses. Amin. Hanya